Konflik yang sempat memanas antara lembaga Warkop DKI dengan Warkopi hingga kini sudah menemukan suatu jalan penyelesaian. Hal tersebut pun lantaran saat ini lembaga Warkop DKI menyatakan menerima permintaan maaf dari pihak Warkopi, yang dimana hal tersebut diungkapkan oleh Satria selaku anak dari almarhum Dono yang merupakan salah satu anggota lembaga Warkop DKI yang saat ini ada. Baik, saya akan membacakan press release Lembaga Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI apresiasi permintaan maaf Warkopi dan manajemen, akan tetapi tetap meminta itikat baik Warkopi dan manajemen dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual. Jakarta, 6 Oktober 2021. Pasca konferensi pers tanggal 20 September 2021, Lembaga Warkop DKI mencermati beberapa perkembangan yang terjadi terkait dengan permasalahan hukum Warkopi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah pernyataan resmi Lembaga Warkop DKI terkait dengan perkembangan yang terjadi. Yang pertama, Lembaga Warkop DKI mengapresiasi permintaan maaf yang diajukan oleh Warkopi dan manajemen sebagaimana ditayangkan di media sosial Instagram ataupun YouTube. Akan tetapi, Lembaga Warkop DKI menyayangkan permintaan maaf tersebut tidak pernah diajukan melalui surat resmi kepada Lembaga Warkop DKI. Kami juga ingin meluruskan bahwa pihak manajemen Warkopi atau pihak Patria TV belum pernah meminta izin sama sekali kepada Lembaga Warkop DKI. Baik sebelum atau pada saat email yang kami terima tanggal 10 September 2021 maupun email balasan selanjutnya dari pihak manajemen Warkopi atau Patria TV pada tanggal 17 September 2021. Kedua, Lembaga Warkop DKI tetap konsisten dengan hal-hal yang telah disampaikan pada konferensi pers tanggal 20 September 2021, di mana pada prinsipnya semua kegiatan komersial termasuk konten dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, termasuk penggunaan nama Dono, almarhum, Kasino, almarhum, Indro, tidak dapat dilakukan tanpa seizin Lembaga Warkop DKI. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab profesional dan penghargaan Lembaga Warkop DKI atas perjanjian eksklusif yang saat ini berlaku antara Lembaga Warkop DKI dan PT Falcon. Dan ketiga, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas merek atau nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI, di mana hal tersebut sebagaimana dimaksud di dalam rincian sertifikat merek terlampir. Perlindungan atas merek atau nama tersebut juga telah diakui dan ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI DJKI melalui tayangan di YouTube pada tanggal 27 September 2021 dan Instagram pada tanggal 20 September 2021. Hal mana dalam salah satu pernyataan DJKI menegaskan adanya potensi pelanggaran merek apabila Warkopi menggunakan identitas atau merek Warung Kopi Dono Kasino Indro dalam kegiatan komersial pada kelas merek yang telah didaftarkan ke DJKI oleh Lembaga Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI memahami pernyataan ini sejalan dengan aturan yang berlaku terkait dengan perlindungan hak atas merek atau Undang-Undang Merek. Yang keempat, sehubungan dengan perlindungan hak atas merek, Lembaga Warkop DKI melalui press release ini memperingatkan agar Warkopi tidak lagi menggunakan nama Warkopi dan mengganti nama grup yang saat ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal press release ini. Hal ini dikarenakan nama Warkopi jelas memiliki persamaan dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI yang telah dilindungi oleh hukum. Terlebih, menurut Lembaga Warkop DKI, penggunaan nama Warkopi bukan tanpa tujuan, di mana nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Sebagai tambahan informasi, segala bentuk penggunaan merek atau nama yang sama atau mirip dengan merek yang telah terdaftar tanpa seizin pemilik hak atas merek memiliki konsekuensi hukum, yaitu berupa hak Lembaga Warkop DKI untuk mengajukan gugatan, perdata ataupun laporan pidana yang tata cara pengajuannya diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang ada. Yang terakhir,
Yang kelima, pada akhirnya Lembaga Warkop DKI berharap agar pihak Warkopi dan manajemen dapat memahami dan menghormati sikap Lembaga Warkop DKI. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melaksanakan apa yang telah diminta oleh Lembaga Warkop DKI pada kesempatan pertama. Di tengah panasnya masalah yang saat ini melibatkan Lembaga Warkop DKI dan Warkopi, kini membuat Indro Warkop selaku personil dari Warkop DKI yang mewakili Lembaga Warkop DKI dengan tegas menegaskan jika Lembaga Warkop DKI tidak memberikan izin untuk menggunakan nama Warkopi yang saat ini sudah tersebar luas. Kami mencatat ada 2 kali permintaan maaf selain dari preskon mereka, preskon Warkopi dan manajemennya, juga kalau saya nggak salah di podcastnya atau talk show-nya Nikita Mirzani, Alvin secara pribadi itu pun saya melihatnya meminta maaf pada saya. Dan saya sudah bilang kami maafkan, apalagi saya orang tua ya, semuanya saya akan maafkan. Gitu. Jadi itu sebetulnya yang terjadi, tidak adanya komunikasi lagi. Walaupun Lembaga Warkop juga mengapresiasi permintaan maaf sampai saat ini. Dan inilah sekarang Lembaga Warkop sudah menyatakan ya, sebetulnya di pertama saya sudah ngomong, sudah sulit ada pembicaraan apapun. Dan secara tegas Lembaga Warkop tidak mengizinkan, tidak ada lagi mungkin pembicaraan ya mengenai haki ini, kayak gitu. Jadi sudah tertutup kemungkinan. Mengapa? Satu, karena memang Lembaga Warkop punya hak untuk haki ini, mewakili Warkop DKI. Selain itu juga Lembaga Warkop tadi dijelaskan sudah mempunyai perjanjian eksklusif dengan PT Falcon, di mana saya omongin aja, salah satunya adalah memang eksklusif. Sementara ini, selama ini masih berjalan, PT Falcon yang memegang hak eksklusif itu. Gitu. Ya, ini supaya jelas gitu, jadi nggak ada lagi Warkop marah apa segala macam, Indro Warkop marah, Indro Warkop ini apalah menutup rezeki gitu ya. Itu aja gitu. Saya sebenarnya sebagai Indro Warkop sendiri, jadi menjadikan ini sebetulnya hikmahnya gede banget. Saya lebih kepengen akhirnya mengedukasi semua orang, masyarakat luas yang mau, karena kan ini mohon maaf. Ya jadi itu aja yang saya bisa katakan buat semuanya, buat teman-teman pers segala macam. Ya apa yang saya ketahui dan apa yang saya pikir supaya kita semua paham. Setelah dirinya dengan tegas menekankan kembali bahwa Lembaga Warkop DKI tidak mengizinkan penggunaan nama Warkopi, kini Indro selaku anggota Warkop DKI yang masih ada pun juga menegaskan jika Lembaga Warkop DKI telah memiliki hak paten yang telah diwariskan kepada 3 anak personil Warkop DKI. Sekali lagi terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah juga, syukurilah Tuhan masih memberikan nikmatnya kita bisa jumpa sekarang. Ya, komentar saya nggak jauh beda sama ya. Jadi sekali lagi agar yang belum tahu atau yang nggak pengen tahu atau bagaimanapun lah juga, saya hanya kepengen ngomong, Warkop DKI sebetulnya sudah mendaftarkan merek ini dari tahun 86 ketika mempunyai nama Warkop DKI. Tetapi kemudian diperbaharui yang kebetulan langsung diarahkan seperti juga keinginan kita semua di Warkop ya. Keinginan saya, Mas Dono, Mas Kasino pasti ya.
untuk menghadiahkan ini, mewariskan ini kepada anak-anak kami. Jadi ini tolong dicatat banget ya. Karena yang sekarang Anda masalahkan tuh bukan nama Mindro Warkop sebetulnya, udah sama lembaga Warkop. Nah, ketika terakhir Mas Dono meninggal, saya selalu berkeinginan dari dulu, anak-anak ini guyup seperti orang tuanya. Gitu. Maka tahun 4 April tahun 2002, kami bentuklah secara hukum, ada ketetapan hukumnya waktu itu, namanya Lembaga Warkop yang berisikan anak-anaknya Warkop DKI. Anak Mas Dono, anak Mas Kasino, anak Mas Indro, dan seperti Warkop itu dilideri atau dipimpin oleh almarhum Mas Kasino. Maka lembaga Warkop ini dipimpin oleh anaknya yang kebetulan juga paling tua. Itu. Nah, dalam perjalanannya lebih lagi kami ingin benar-benar mewujudkan, mumpung saya masih hidup, bahwa hak kekayaan intelektualnya kami wariskan kepada anak-anak kami. Maka di tanggal 21 Januari tahun 2004 tercapailah 21 atau 29 ya kan? Lupa saya. 21 kalau nggak salah. Tercapailah apa yang dicita-citakan oleh keluarga Warkop, bahwa hak kekayaan intelektual itu dimiliki oleh lembaga Warkop yang berisikan anak-anaknya Warkop. Ya, itu yang harus dicatat juga oleh semuanya gitu ya. Jadi bolak-balik Om Indro iya, simbolnya sekarang masih saya memang gitu. Tetapi ke depan harus dilihat bahwa ini anak-anaknya Warkop yang sudah mewakili Warkop, bapak-bapaknya ya. Nama Hana sesuai dengan namanya Kasino, nama Aryo, Damar, dan Satrio sesuai dengan nama bapaknya. Nama Putri, Hada, dan Harley sesuai dengan nama bapaknya. Seperti bapaknya semuanya rata, semuanya punya hak yang sama. Ya, itu. Jadi sekali lagi hak ini dipunyai oleh lembaga Warkop. Oleh karena itu dalam press release, dalam apapun pasti akan diarahkan kalau udah hal yang menyangkut haki kepada lembaga Warkop. Jadi gitu, sampailah pada saat ini sekarang ya, dan sudah dibuktikan press release yang pertama dan sekarang press release yang kedua. Saya sebetulnya nggak kepengen mencampuri mereka gitu. Karena memang saya harus konsisten dan konsekuen. Mereka lebih mengerti hal-hal yang sekarang gitu. Kita namanya orang tua kan biasanya memang lebih makin lama makin meninggalkan hal-hal yang membuat pusing diri sendiri gitu. Oleh karena itu, sekali lagi saya kepengen tekankan bahwa perizinan, bahwa apapun yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual adalah 100% hak dari lembaga Warkop yang berisikan putra-putrinya Mas Dono, Mas Kasino, dan saya. Itu pertama yang mungkin harus diketahui ya. Jadi nggak ada urusan Om Indro apa segala macam. Saya kalau ngomong mungkin paling mengusulkan ini itu, tapi mereka orang-orang yang sudah dewasa dan mohon maaf mereka orang-orang yang berpendidikan. Insya Allah mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Insya Allah mereka tidak akan kepingin membuat cacat nama orang tuanya. Yang sejauh ini insya Allah saya nggak mengasampingkan ada hater segala macam, dan itu yang membentuk Warkop juga sebetulnya.